2022 kita akan membahas mengenai sengkarut masalah banjir di Kota Sorong. Dan untuk Anda pendengar, nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 0813 4415 2266. Sekali lagi di 0813 4415 2266. Permasalahan banjir ini atau musibah banjir yang terjadi di Kota Sorong beberapa waktu lalu tentu saja menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Ribuan warga Kota Sorong menjadi korban dari musibah atau bencana banjir yang terjadi. Lalu ada hikmah apa, ada langkah apa yang akan dilakukan untuk bisa meminimalisir dampak yang terjadi jika terjadi banjir lagi. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber terkait bersama Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Pak Yohanes Momot STMT. Kita juga nanti akan membahasnya bersama dengan Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong, Pak Insinyur Marvin Apitule ST. Kemudian juga bersama Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Sorong, Pak Thomas Jitmau Eskom. Selamat pagi Bapak-Bapak. Mungkin bisa dipegang mic-nya ya. Dan saya langsung yang pertama ke narasumber kita yang menjadi sorotan media, menjadi sorotan masyarakat kota juga beberapa waktu ke belakang ini, Pak Yohanes, Kepala Dinas PUPR Papua Barat. Yang menjadi pertanyaan saya pertama ini, Pak Yohanes. Pak Yohanes, kenapa baru action sekarang, baru muncul sekarang? Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat setelah banjir memang sudah sering terjadi sejauh ini. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan pertama-tama selamat pagi untuk masyarakat Kota Sorong dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat, bahwa memang kami hari ini turun setelah terjadi bencana banjir pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin yang kami sampaikan, kami sebagai Kepala Dinas perpanjangan tangan dari Gubernur Provinsi Papua Barat, yang notabene Pak Paulus Waterpaul ini baru sekitar 3 bulan lebih menjabat sebagai Gubernur Papua Barat. Dan kebetulan pada saya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum baru sekitar 1 bulan lebih. Dan pas kebetulan kemarin terjadi bencana banjir, dan dengan cepat Pak Gubernur Provinsi Papua Barat memerintahkan kami untuk turun menangani banjir ini. Jadi kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya karena kami juga baru menjabat beberapa waktu yang lalu. Begitu yang mungkin kami sampaikan. Oke, itu menjadi jawabannya karena memang menjadi pertanyaan masyarakat. Sudah sering terjadi banjir di Kota Sorong, baru nih provinsi yang kali ini turun menangani berbagai persoalan, terutama persoalan banjir yang terjadi. Nah, sekarang ada beberapa titik yang sedang dikerjakan ya. Mungkin bisa dijelaskan, diinformasikan apa saja yang lagi dikerjakan saat ini. Iya, jadi mungkin masyarakat sudah tahu di Kota Sorong pada umumnya bahwa saat ini kami ada sekitar 23 titik yang kami tangani di Kota Sorong, karena perlu kita tahu bahwa bencana banjir kemarin hampir seluruh Kota Sorong lumpuh ya karena banjir seluruhnya. Jadi itu yang menjadi pekerjaan sangat berat untuk kami Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat untuk menangani sebegitu besar Kota Sorong ini dengan apa yang tadi saya sampaikan 23 titik dan sekitar hampir 23-24 alat berat yang kita turunkan. Jadi memang sangat besar dampaknya pada saat ini. 23 titik itu dari mana saja Pak Yohanes? Mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu dan titik-titik mana yang memang menjadi prioritas yang mungkin dianggap sebagai sumber permasalahan banjir di Kota Sorong? Iya, jadi perlu kita ketahui bahwa begitu terjadi bencana banjir hari Selasa itu Bapak Gubernur siangnya sudah tiba di Kota Sorong, dan hari Rabu itu tanggal 24 kalau tidak salah, tanggal 24 itu kami diperintahkan dari seluruh
dari Dinas Pekerjaan Umum untuk turun untuk action di lapangan. Yang kami langsung cepat ambil langkah adalah Kanal Victory dan di belakang Bandara Deo. Itu yang kami turun identifikasi, tetapi Victory menjadi utama sekali karena merupakan kumpulan dari beberapa sungai-sungai drainase kecil yang ada di daerah sekitar Kilo. Makanya kami yang bilang kecepat pada hari H itu. Kemudian dengan berkelanjutan dengan beberapa daerah di Kota Sorong. Yang menjadi prioritas di kanal tersebut ya, kanal sekitar Victory itu, karena memang menjadi titik yang menjadi pertanyaan masyarakat juga. Banyak juga beberapa titik sebenarnya yang sering menjadi langganan banjir, Pak Yohanes. Tidak usah jauh-jauh, di dekat kantor wali kota sini di Jalan Uri baru hujan sebentar saja juga sudah banjir begitu, dan beberapa titik-titik lainnya. Nah, apakah juga titik-titik yang menjadi langganan banjir ini juga akan disentuh, mendapatkan perhatian juga dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir, meminimalisir dampaknya juga? Iya, jadi mungkin saya sampaikan secara rinci kembali lagi bahwa kami menangani banjir ini mulai dari Rufai sampai di Sorong Timur seluruhnya. Tetapi yang saya sampaikan tadi karena itu hari pertama kami turun di Victoria, tapi setelah hari kedua ketiga kami sudah menyebar di seluruh kota Sorong. Jadi hampir di seluruh kelurahan kami masuk dari Rufai, dari sampai di Klademaks ini, sampai kebanyakan memang di Sorong Timur itu karena sangat parah, jadi kami turun seluruhnya. Jadi bukan di situ saya, tetapi bisa dilihat hari ini di seluruh kota kami ada untuk pekerjaan penanganan banjir sampai hari ini, hari Selasa. Yang nampak terlihat di seputaran kilometer 12 saat ini juga ya, yang sedang dalam proses pengerjaan begitu. Dan apakah pengerjaan ini ada targetnya, Pak Yohanes? Target berapa lama akan dikerjakan? Iya, jadi sesuai instruksi gubernur, hari ini hari Selasa merupakan hari terakhir 14+7 untuk tanggap darurat. Hari ini kami terakhir untuk tanggap bencana. Jadi nanti mulai besok kami sudah masuk masa pemulihan. Jadi yang kami memang targetkan benar-benar 14+7 hari ini. Jadi hari ini hari terakhir, itu yang kami fokus bekerja, dan mulai besok kami akan menyelesaikan pekerjaan yang kurang-kurang. Mungkin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam tanggap darurat kami harus kerja cepat untuk menangani khusus banjir, tetapi untuk proses identifikasi dan untuk proses rekonstruksi kembali itu harus masuk di pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum begitu. Oke. Dan pendengar, nanti juga melalui telepon kita coba berdialog bersama dengan narasumber kami lainnya, Insinyur Slamet Widodo STMT. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung bersama kita melalui telepon untuk bisa membahas hal ini juga ya. Dan selanjutnya saya mau ke narasumber berikut, Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong, Pak Insinyur Marvin Apitulei. Pak Apin. Ya. Baik Pak Apin, sejak banjir besar terjadi di kota kita, banjir mengepung kota kita, hadirnya Dinas PUPR Provinsi datang ke kota kita, ada kesan juga bahwa wah ini pemerintah kota ngapain begitu. Nah mungkin bisa dijawab, ngapain ini, terutama dinas-dinas terkaitnya nih, untuk bisa diklarifikasi. Sebenarnya pemerintah kota juga bekerja begitu untuk mengatasi hal ini. Oke. Ya, bisa. Ya, terima kasih para pendengar RRI yang setia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Banjir di Kota Sorong ini bukan cuma baru sekali ini, Pak. Betul. Ya. Yang ini memang agak membludak. Debit airnya sangat tinggi, dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak provinsi, dalam hal ini Pak Kadis PUPR Provinsi, Pak Yohanes beserta jajarannya. Begitupun juga dari pihak BWS yang begitu antusias untuk sama-sama dengan kita di
pemerintah kota untuk menangani hal ini. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana tindak lanjut daripada kita pemerintah kota Iya. untuk penanganan banjir ini? Sebenarnya itu sudah terprogram dari dulu kita di dinas terkait untuk penanganan banjir. Nah, di dalam percepatan penanganan ini, kami dinas PUPR Kota Sorong juga terlibat di dalam hal itu. Nah, kita punya 2 alat yang kita fungsikan untuk percepatan penanganan ini. Sedangkan luas kota kita, bayangkan saja dengan cuma 2 alat. Berarti masyarakat sudah harus pahami hal itu. Nah, untuk penanganan yang rutin yang kita lakukan sebelumnya itu adalah sosialisasi bagaimana kesadaran masyarakat terhadap sampah, terhadap sedimentasi galian C yang terjadi. Jadi kami tidak tinggal diam. Nah, mungkin ke depannya kita akan programkan bersinergi dengan pihak provinsi maupun BWS untuk bagaimana kita punya kerja baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di dalam penanganan permasalahan banjir di Kota Sorong. Mungkin demikian, Pak. Oke. Lebih teknis mungkin atau lebih rinci, beberapa program-program itu apa saja, Pak Apin? Iya, di dalam lampiran Permen 13, Permen Peraturan Menteri Dalam Negeri, itu ada lampirannya, ada program. Di situ ada program juga terkait dengan penanganan banjir. Yeah. Nah, di dalam program penanganan banjir ada kegiatan-kegiatan untuk kegiatan terkait dengan drainase perkotaan. Dan itu kita sudah lakukan. Nah, mungkin demikian. Ya. Di wilayah kota ini juga yang menjadi permasalahannya sampai saat ini juga permasalahan drainase itu. Di sisi lain seperti yang dikatakan juga sangat mengharap masyarakat disiplin menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat sejauh ini penanganan atau pemeliharaan drainase yang ada ini cenderung dianggap tidak diperhatikan atau sering dibiarkan saja begitu. Iya. Terkait pemeliharaan ini bukan berarti bahwa tanggung jawab pemerintah. Tetapi bagaimana masyarakat juga sama-sama dengan pemerintah untuk memperhatikan hal ini, terutama pemeliharaannya. Nah, pemerintah terbatas di dalam melakukan penanganan itu. Makanya dari pihak masyarakat mungkin bisa bersinergi dengan pemerintah di dalam penanganan ini, khususnya kesadaran masyarakat maupun bagaimana pemeliharaan dalam membersihkan saluran dari endapan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Sorong, Pak Thomas Jitmau Eskom. Pak Thomas, kalau dari program Pak Thomas seperti apa? Apa yang kemudian dilakukan setelah banjir mengepung kota kita beberapa waktu lalu? Iya, baik. Terima kasih seluruh pemirsa yang ada. Saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis PUPR dan juga Kabid Tata Ruang, intinya bahwa banjir ini kan bukan buatan manusia dan buatan alam, sehingga yang kami berharap adalah kolaborasi yang terus dilakukan ya, sehingga kami secara pribadi selaku Kabid Bina Marga ucapkan terima kasih banyak buat Pak PJ Gubernur Provinsi Barat, dalam hal ini Kadis PUPR yang sungguh antusias ya setelah banjir dan terus melakukan tanggap bencana ini dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam ini Pak Wali Kota, sehingga harapan kami bahwa banjir ini tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab kita semua, sehingga apa yang tadi disampaikan bahwa pembuangan sampah, saluran-saluran adalah ini berdampak daripada masyarakat itu sendiri. Hanya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi pembangunan itu yang menjadi tanggung jawab kita dan kita terus melakukan sosialisasi. Sehingga kami dari Bina Marga, ruas jalan yang diakibatkan oleh bencana banjir
itu kita sudah bagi dalam mekanisme. Artinya bahwa ruas jalan yang ada tanggung jawab provinsi maupun tanggung jawab balai dan juga tanggung jawab kota. Sehingga kami prinsipnya dari Dinas Bina Marga akan terus berkolaborasi dan tanggung jawab ruas-ruas yang ada kami terus lakukan untuk melakukan pemeliharaan yang rusak dan untuk perbaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Thomas. Pendengar, saya undang Anda bergabung untuk juga langsung ikut bertanya bersama dengan narasumber saya di sini. Anda bisa telepon di 081344152266. Di sini ada bapak-bapak kita nih ya yang mengatasi banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Jadi jika Anda juga punya keluhan, apa yang kemudian ingin Anda sampaikan terkait permasalahan banjir, silahkan langsung saja Anda bisa bergabung di 081344152266. Sekali lagi di 081344152266. Di sini saya bersama dengan narasumber-narasumber, ada Kepala Dinas PUPR Papua Barat Pak Yohanes Momot STMT. Kemudian juga saya bersama dengan narasumber lainnya, ada Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong Pak Marvin Apitule ST. Ada juga Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Sorong Pak Thomas Jitmau Eskom. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung dan nampaknya sudah ada yang tersambung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Welem di Jalan Misol. Pak Welem di Jalan Misol. Pak Welem kemarin terdampak juga? Ya, di dalam rumah. Oke. Tapi tidak naik 1 meter juga. Lumayan ini Pak Welem. Silakan Pak Welem, apa yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan kepada narasumber kita nih? Jadi saya mohon kepada Bapak yang terhormat, daerah kami yang dari Jalan Surya depan itu masuk ke Kodalot, itu memang penuh dengan tanah. Ini kelurahan Kelasur ini sudah dipandu oleh RT sampai sekarang ini belum ada anggaran menurut mereka untuk perbaikan. Oke. Jadi saya mohon dari bapak-bapak yang terhormat, yang baik, kiranya mungkin bisa membuka jalur ini dari Surya atau Jalan Surya sampai di Fonisalo. Itu sepanjang 45 meter. Saluran ini penuh dengan tanah. Oke, sering terjadi banjir setiap hujan Pak? Iya, itu sampai di tumit saja. Setiap kali banjir mesti masuk di rumah. Oke, baik. Berarti harapannya ada penanganan sesegera mungkin karena sudah sering terjadi, sudah menjadi langganan banjir. Kami sebagai masyarakat mohon kepada bapak-bapak misalnya membantu kami di dalam proses membuka ini saluran got supaya biar airnya lancar. Baik. Oke, terima kasih dari saya. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom, terima kasih. Saya nantikan lagi penelpon lainnya. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 081344152266. Tadi ada penelpon kita dari wilayah Jalan Misol seputaran Surya ya yang sudah bergabung menyampaikan keluhannya. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Valdo di kilometer 11. Pak Valdo di kilo 11 ya? Siap. Oke, silakan Pak Valdo. Ya, selamat pagi sebelumnya buat bapak-bapak yang narasumber. Tetap semangat tentunya. Terima kasih sudah memperhatikan untuk Kota Sorong kita ini. Ya, terutama saya mau menyampaikan buat bapak-bapak yang punya punya hak atau punya bidang dalam untuk menangani banjir atau sampah-sampah.
Dan ini saya lebih terfokus juga ke sampah ini Pak. Oke. Iya. Terutama itu daerah Kilo ini Pak. Tempat pembuangan sampah itu bingung. Warga dari kilometer 13 sampai kilometer 10 ini nggak tahu mau buang sampah di mana Pak. Tidak difasilitasi dengan bak-bak sampah. Ini sangat banyak sekali. Terkadang kita mau keluar jalan, itu sampah orang buang di tengah jalan. Jalan Suteja itu Pak. Yang mau ke kuburan itu tuh. Saya tinggal di Suteja. Kita selalu mengimbau untuk warga yang mana ada juga untuk pengangkut sampah yang dibayar-bayar itu. Tapi ya warga yang lain ini tidak tahu. Ini masalahnya juga kontainer sampah nggak tahu di mana Pak. Gitu. Baik. Yang kedua untuk terkait dengan kali yang tadi mohon maaf Bapak sempat singgung untuk bukan hanya untuk pemerintah ya katanya tadi yang punya tugas untuk menangani kali-kali ya atau parit-parit atau sampah itu. Tapi bagaimana dengan kali-kali yang besar? Kalau mungkin yang parit-parit yang kecil ya menjadi tugas dan peran aktif dari warga sendiri. Iya. Tapi kali yang terbesar ini untuk perawatan ini, tapi Bapak mungkin orang tadi sampaikan bahwa Bapak mereka di baru, mungkin pejabat yang lama ya. Ini harus ada perawatan untuk kali-kali ini. Jangan sudah terjadi seperti begini baru turun untuk pengerukan dan lain-lain. Nah, itu ya. dia. Oke. Kan begitu. Ini Baik. sudah jadi sangat perhatian untuk warga Kota Sorong. Ini untuk hujan cuma sehari. Kalau 2 hari nggak tahu sudah. Betul. Baik. Begitu Pak. Baik, Dan Pak Faldo. Dan ketiga ini Pak, mungkin pemerintah bisa berkolaborasi dengan banyaknya organisasi yang saya tahu di Kota Sorong Pak. Bisa berkolaborasi buat program TNI, Polri, pemerintah dan organisasi yang ada di Kota Sorong, Ormas. Mereka siap saya rasanya Pak. Kalau memang ada program dan dikumpulkan untuk kerja bakti bersama menangani soal sampah dan parit-parit ini. Baik. Bukan hanya penghijauan aja kan gitu. Dulu penghijauan ada dilibatkan untuk semua. Baik Pak Faldo. Gitu. Itu saja penyampaian. Terima kasih. Selamat Terima pagi. kasih Pak Faldo. Selamat pagi di kilometer 11. Satu penelpon lagi. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 081344152266. Masih di dialog interaktif sengkarut masalah banjir di Kota Sorong. Halo. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, dengan Pak Des di Jalan Baru, Jalan Jenderal Sudirman. Pak Des di Jalan Baru, Jalan Jenderal Sudirman. Silakan Pak Des. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami sebagai masyarakat untuk melakukan dialog interaktif bersama dengan beberapa bapak-bapak yang luar biasa mendengar soalan banjir. Iya. Kalau kita lihat Pak, kami punya usulan saja untuk bapak-bapak yang sekarang. Nah, banjir ini kan kalau mau dibilang tentang got dan sebagainya kan sudah sering terulang ya. Sudah sering terulang. Cuma memang itu kembali juga ke masyarakat kadang-kadang lalai. Nah, cuman harapan kami Pak, kalau memang biasanya terjadi penyumbatan pada got itu mengakibatkan karena depan toko ya, kalau di depan Jalan Jenderal Sudirman Pak, sepanjang dari PLN sampai ke Jalan Baru ya, kompleks pertokoan itu yang bikin sering terjadi itu karena got itu sudah dicormati Pak. Oke. Ya, sudah dicermati sehingga waktu mau pembersihan pun itu susah. Susah karena mereka udah cor dengan kondisi jalan yang sangat rendah. Nah, jadi harapan kami itu kepada bapak-bapak, kalau bisa setiap depan pertokoan itu tidak boleh dicor, Pak. Tidak boleh dicor, kalau bisa dipakai kayu saja. Iya. Ya, setiap jalan masuk mobil supaya pada saat itu nanti waktu dibersihkan itu mudah diangkat kembali. Ya. Bahkan ada yang di beton ya. Jadi bagaimana masyarakat ingin mengerjakannya begitu? Iya, jadi itu yang biasa mengakibatkan penyumbatan Pak, karena tidak bisa dibersihkan dan posisi pengecoran itu terlalu rendah. Nah, justru itu harapan kami, mungkin ada penegasan ya pada pengusaha-pengusaha toko yang kadang-kadang mereka hanya enak saja cor aja untuk jalan mobil masuk, tapi mereka tidak pernah memikirkan nanti seperti apa itu dia punya kendala Pak. Baik. Nah, justru itu harapan kami
harus hal itu diperhatikan. Kemudian jangan dibiarkan sampai harus bertahun-tahun baru diadakan pembersihan got, Pak. Kalau bisa ada dia punya ini loh jadwal, artinya mungkin dalam 1 tahun itu mungkin bisa 2 kali ke 3 kali. Jadi ada pengawasan itu, Pak, supaya dia tidak harus lumpur itu sampai begitu banyak, baru adakan pembersihan, sehingga itu membuat jalan macet dan sebagainya juga, Pak. Oke, baik Pak Des. Harapan kami. Jadi ya, kami minta terima kasih sekali kalau memang ini ada buka peluang untuk kami memberikan saran atau usul untuk ya bagi bapak-bapak yang sekarang sementara menangani kasus banjir ini. Nah, memang sudah mulai bekerja ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang boleh bekerja sama dengan beberapa dinas terkait mengatasi banjir ini. Kami memang bangga sekali. Cuma kalau lihat, nah ini karena kondisi yang sekarang terjadi di depan Batu ini seperti begitu, Pak. Baik, Pak Des. Sampai akhirnya waktu mau pembersihan sudah nggak bisa, terpaksa harus bongkar ulang lagi, Pak. Oke. Nah, ini kan kerja besar. Justru baik, Pak Des. Kami sarankan pakai kayu saja cukup. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Des. Itu saran dari kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah ada 3 penelpon Bapak-bapak yang sudah menyampaikan apa yang menjadi suara mereka untuk bisa meminimalisir banjir ini. Nampaknya pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanggapi oleh dinas-dinas terkait di wilayah kota dulu ini. Pak Apin dan Pak Thomas, saya ke Pak Apin dulu nih. Pak Apin menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat barusan. Ya, terima kasih atas masukan dan pertanyaan yang diberikan. Izin Pak Kepala Dinas PUPR Provinsi. Nah, untuk di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, terkait dengan di situ bukan saluran primer, tapi di situ saluran tersier. Di Jalan Waigeo itu ada sedimentasi. Nah, terima kasih Pak WM yang di Jalan Misol atas masukan yang diberikan kepada kami. Itu menjadi masukan untuk nanti menjadi program atau kegiatan yang nantinya akan kami tindak lanjuti. Yang berikut untuk Pak Valdo di kilometer 11 terkait dengan sampah di daerah kilometer 10 sampai dengan 13 tidak terdapat ambrol atau bak sampah. Nah, di daerah situ mungkin masyarakat bisa memberikan lokasi, nanti kita coba berkoordinasi terkait dengan tempat pembuangan sementara. Sehingga memang ada paten TPS di situ. Tetapi memang kalau memang tidak ada, kita akan berkoordinasi dengan instansi teknis yang menangani sampah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, supaya ambrol itu mungkin disiapkan di tempat tersebut. Terkait dengan kali-kali besar, perawatan untuk kali-kali besar tersebut, mungkin yang kecil benar apa yang Pak Valdo katakan. Nah, untuk yang kali-kali besar ini ada beberapa kewenangan terkait dengan SK yang sudah disampaikan mana prioritas nasional, dalam hal ini BWS. Saya berikan contoh seperti Kali Remu. Nah, ada Kali Kalagison dan lain-lain sebagainya, itu kewenangan siapa. Tetapi di dalam penanganan ini kita sampingkan yang kewenangan dulu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan banjir ini sesuai dengan yang tadi Pak Kadis PUPR Provinsi sampaikan bahwa 14+7. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan kepada. Masih satu lagi kolaborasi. Itu masukan yang baik dari Pak Valdo, itu menjadi masukan bagi kami yang nantinya akan kami sampaikan di ranah pimpinan. Mungkin demikian. Terima kasih. Dari Pak Des di Jalan Baru tadi mengenai drainase yang Dom bilang dicormati. Jadi mau dikerjakan sama masyarakat juga sudah susah. Yang punya ruko bangun seenaknya, tidak memikirkan saluran air dan lain sebagainya. Bagaimana Pemkot juga mengatasi hal ini? Nah, ini menjadi suatu masukan bagi kita masyarakat di Kota Sorong dan terutama khususnya para pemirsa sekalian, pelaku usaha ini. Nah, memang izin-izin yang kita berikan supaya mereka juga bisa memelihara saluran yang ada. Nah, kalau memelihara saluran yang ada, kalau mereka cor ya buat hall, sehingga lewat hall itu bisa lakukan pemeliharaan. Kalau memang di situ ada lalu lintas
bongkar muat barang. Iya. Kalau kayu mungkin tidak kuat, tapi kalau cor beton buat hall yang nantinya bisa karyawannya bisa lakukan pembersihan di situ. Mungkin demikian. Tapi terima kasih Pak Valdo, mungkin ini jadi masukan sehingga kami juga bisa berikan masukan bagi instansi teknik yang melakukan penerbitan izin. Mungkin Akan demikian, ditindaklanjuti Pak. juga. Iya, siap. Oke, baik. Bagaimana jawaban Pak Thomas nih? Pak Thomas silakan menanggapi apa yang menjadi keluhan, keresahan dan pertanyaan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih seluruh pemirsa yang ada. Saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Tata Ruang. Artinya bahwa terkait soal daerah PLN belakang ruko, itu sudah jelas ya di izin itu. Garis sepanjang bangunan jalan nasional itu 25 meter dari as jalan. Sudah jelas. Tetapi hari ini menjadi perilaku manusia dan juga perilaku bisnis yang ada, sehingga menyalahgunakan kewenangan itu. Ya. Sehingga hari ini pelaku bisnis menganggap bahwa pemerintah daerah itu salah. Padahal juga tidak. Ya. Di dalam proses pengurusan izin itu sudah jelas. Sehingga ada ruas jalan, ada GSB, garis sepanjang bangunan yang jalan nasional itu 25 meter. Contoh ruko yang di daerah PLN ya. Ya. Tapi kenyataan hari ini sudah dibangun, tapi lama-kelamaan 2-3 tahun tidak ada pengawasan dari pemerintah daerah. Akhirnya mereka mengajukan bangunan-bangunan ya. Sehingga harapan kami apa yang tadi disampaikan menjadi masukan bagi kami pemerintah Kota Sorong terus melakukan fungsi pengawasan untuk semua penertiban izin-izin yang ada. Sehingga kita terus sama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan yang ada di Kota Sorong. Oke, selanjutnya saya ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, menjawab juga apa yang menjadi pertanyaan masyarakat barusan. Ya, terima kasih. Mungkin hampir sebagian besar sudah dijawab oleh teman-teman dari kota. Cuma mungkin saya sampaikan ke Pak Rivaldo di kilo 11 bahwa memang beberapa sungai-sungai ini ada yang mempunyai kewenangan-kewenangan. Dan memang khusus untuk di Kota Sorong, setelah saya beberapa waktu lalu mempelajari kewenangan, memang belum terlalu spesifik. Jadi nanti kita atur lagi ke kota, provinsi dan pusat sehingga setiap kanal, sungai dan drainase di Kota Sorong ini mempunyai kewenangan yang jelas supaya ada pemeliharaan juga ke depan. Saya juga dari provinsi sudah rencana untuk membuat satu UPT khusus untuk penanganan banjir dan seluruh drainase di Kota Sorong, karena Kota Sorong saya lihat bahwa terjadi masalah luar biasa di mana kota ini lumayan rendah terhadap muka air laut, sehingga dikala air pasang itu sulit sekali untuk air-air yang di kanal maupun di sungai dibuang ke laut dan terjadi perlawanan dari air laut. Oleh sebab itu perlu secara khusus untuk kita tangani ini di daerah-daerah tersebut. Jadi kami sudah buat beberapa hal yang kami lakukan dari provinsi, termasuk mungkin teman-teman di kota lihat saya khusus dari Kepala Dinas PU dan sebagai Ketua Ikatan Alumni Jawa Timur di Tanah Papua, hari Sabtu itu kemarin dengan Pak Wali Kota bersama-sama lakukan bersih-bersih kota dengan berbagai paguyuban, organisasi masyarakat, partai politik, TNI, Polri. Itu yang memang kami mau galakan supaya ke depan ada waktu-waktu khusus dari Kota Sorong dan Pak Wali dengan teman-teman kita semua adakan bersih-bersih, karena saya lihat sedimen dari gunung ini setiap pada hujan pasti turun dan itu tidak boleh dibiarkan lama, harus diangkat. Kalau dibiarkan lama akan jadi masalah besar untuk kota dan itu harus rutin. Memang teman-teman dari yang tadi pemirsa sampaikan benar sekali. Terutama Pak Des juga yang tadi sampaikan, saya sudah lakukan itu di kilo 10 sampai kilo 12. Sekarang mungkin bisa warga kota lihat bahwa di sepanjang jalan itu banyak sekali toko-toko dan ruko-ruko yang dibangun menutupi jalannya drainase.
Hal itu membuat banjir yang luar biasa kemarin di sekitar kilo 12. Dan misal dilihat sekarang kami akan seluruh membongkar semua dan mengganti dengan papan sementara. Ada beberapa juga yang bangun yang sangat rendah sehingga begitu air maksimal terjadi penyumbatan luar biasa. Dan kami dari provinsi 1-2 hari melakukan pembangunan jembatan sementara dari kayu, dan kemudian kami akan bangun secara permanen di APBD berikut. Tetapi kami membangun setiap jembatan di masuk rumah di kompleks ini, di pertokoan atau ruko atau usaha ini, kami membuat semua ada bukaan. Jadi setiap saat ada terjadi penyumbatan, kita bisa buka dan bersihkan lagi. Terutama Jalan Jenderal Sudirman, saya terima kasih ada masukan, tetapi jalan itu merupakan kewenangan provinsi. Kami sudah membuat desain full untuk segera dilakukan pembangunan dan membuat box-box untuk mengganti saluran-saluran yang ada saat ini. Itu saya sudah perintahkan staf, dan tadi malam mereka sudah asistensi untuk persiapan Jalan Jenderal Sudirman. Kami tangani full seluruhnya, drainase dan jalannya. Terima kasih. Baik, ada angin segar ini kita mendengarkan hari ini ya. Ada kelegaan tersendiri untuk bisa meminimalisir banjir. Saya di telepon nampaknya sudah tersambung bersama narasumber kami lainnya. Ada Pak Slamet Widodo STMTIPM. Pak Slamet, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Slamet dengan Danu, Pak Slamet. Oh, siap. Baik, kita membahas mengenai sengkarut masalah banjir di Kota Sorong ini nih Pak Slamet. Pak Slamet melihatnya apa yang menjadi sumber permasalahan banjir di Kota Sorong ini? Ya, baik. Sebelumnya saya menyapa Pak Kadis PU Provinsi, Pak Yohanes. Izin Pak. Siap, Bapak Slamet. Ya, siap Pak. Saya dapat amanah dari Pak WR4 Pak Irman dari kampus untuk mewakili kegiatan hari ini. Keseharian adalah saya dosen di Teknik Sipil dan di PWK, Pak. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan dari Pak Yuda tadi, kami dari kampus sudah beberapa kali melakukan penelitian, jadi terkait dengan fenomena yang terjadi di beberapa sungai, ya. Jadi tim kami itu dipimpin oleh Pak Dekan, Pak Hendrik Kristianto. Jadi kalau kami melakukan penelitian terhadap kekeruhan daripada air sungai, jadi kekeruhan daripada air sungai ini diteliti, ternyata memang besar sekali pengaruhnya terhadap bukaan lahan yang ada di hulu, ya. Jadi bukaan lahan yang ada di hulu itu yang awalnya tutupan lahan merupakan kawasan hutan dan tangkapan air, berubah fungsi sehingga bebas air itu mengalir di permukaan dengan membawa material-material yang ada di atas. Nah, itu terindikasi bahwa besarnya sedimen yang dibawa itu, ya, menyebabkan beberapa penampang sungai yang dulunya, ya, ceritanya Sorong itu tidak banjir. Dulu itu kalau di Sorong cerita banjir itu cuma di Sungai Remu, tapi sekarang meluas mulai ke Sungai Kelawison dan Sungai Kelasaman, bahkan sekarang sudah menuju di Sungai Klaurung, ya. Itu fenomena yang baru. Nah, semua itu terjadi, ya, seperti tadi yang sudah diungkapkan, bahwa tidak terlepas daripada perilaku manusianya, ya. Jadi perilaku manusia inilah yang harus diperbaiki juga. Artinya lingkungan juga dilakukan perbaikan, mungkin dengan penataan kembali, ya, penataan kembali terkait dengan yang namanya daerah pengawas milik sungai, ya, daerah milik sungai, yaitu adanya sempadan sungai, ya. Mungkin ini yang perlu ditata dari segi regulasi dari pemerintah setempat, membuat sebuah perda turunan daripada peraturan menteri terkait dengan garis sempadan sungai. Dengan turunnya perda, maka kita bisa membuat kebijakan terkait dengan
penertiban. Ya, kalau perda tentang daerah milik sungai ini belum keluar, maka sanksi teknis akan sulit untuk menerapkan karena semua alur sungai ya kebanyakan itu sudah bersertifikat dan ini panjang ceritanya kalau tidak segera kita mulai dari sekarang. Yang kedua adalah sifat atau perilaku manusia sendiri ya. Jadi kita ya mempunyai perilaku ya harus diperbaiki. Dalam hal ini kita harus mempunyai sifat peduli terhadap lingkungan ya. Jadi sebisa mungkin kita dalam melakukan sebuah pembangunan, dalam sebuah aktivitas itu berpikirnya adalah jangka panjang, yaitu keberlanjutan. Di mana keberlanjutan itu adalah sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan daripada lingkungan kita. Kalau kita tidak memikirkan yang namanya keberlanjutan, maka hari ini bisa dilaksanakan, hari ini bisa baik untuk kita, tetapi jangka waktu 1-2 tahun bahkan 10 tahun, maka itu anak cucu kita tidak akan mendapatkan apa yang sekarang kita rasakan. Dia akan mendapatkan hal yang lebih buruk daripada kita. Ya, karena perilaku kita. Yang kedua adalah yang pertama adalah regulasi, dua adalah manusia, ya. Yang ketiga adalah sama dengan yang disampaikan tadi, yaitu pengawasan. Setelah regulasi ada, perbaikan daripada perilaku manusia, maka pengawasan. Pengawasan ini adalah bagian yang terpenting dalam membuat sebuah proses itu berkelanjutan. Tanpa ada pengawasan, maka perilaku yang awalnya orang sudah sifatnya berkelanjutan tanpa ada pengawasan akhirnya muncul untuk membuat sesuatu yang bisa merusak lingkungan. Mungkin itu ya 3 hal itu yang menjadi dasar ya yang harus kita buat supaya menjadi Sorong ini terbebas dari banjir. Mungkin Berarti sementara begitu dulu Pak. tiga poin itu menurut Pak Slamet yang menjadi sumber masalah, membuat permasalahan banjir ini menjadi sengkarut di Kota Sorong ya. Iya. Oke. Dan sebenarnya juga lebih teknis lagi Pak Slamet dari hal pembangunan drainase dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dilakukan atau yang dibangun di wilayah kota ini apakah sudah ideal seperti itu atau yang seharusnya dibangun dengan standar seperti ini tapi tidak dibuat dengan standar yang ada? Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan infrastruktur ya, itu ada tolak ukur Pak ya. Ada masing-masing mempunyai tolak ukur. Artinya pada sungai ya, daerah sungai itu dalam pembangunannya itu ada tolak ukur atau standar nasionalnya ya. Baik itu sebagai kewenangan. Jadi kalau sungai itu adalah kewenangannya di tingkat kementerian, itu ada standar untuk lebarnya, itu ada standarnya. Nah, sama halnya dengan drainase induk atau saluran primer. Saluran primer dalam membangun itu ada standarnya juga, yaitu yang di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Cipta Karya, itu drainase induknya. Di dalam pelaksanaan ya mungkin mohon maaf ini hanya pengamatan sekilas karena kami tidak bisa melihat dokumen langsung ya. Tetapi memang tidak semua, tapi ada beberapa ya, dalam proses pembangunan ya itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan standar atau gambar yang ada. Itu ada faktor Pak. Contoh ya, yang sekarang ada pembangunan drainase yang di Talut itu di Kampung Bugis ya, di daerah sana itu saya lihat sementara dibangun. Nah itu tidak mungkin dari segi perencana itu membuat lebar sungai hanya selebar 2,5 meter, itu tidak mungkin ya. Pasti desainnya lebar. Tetapi yang ada di lapangan bahwa di pinggir sisi kanan sungai ini sudah merupakan permukiman warga. Dan pondasinya warga itu sudah mepet di sungai, kurang lebih 3 meter. Nah, kalau itu akan digali dan didalamkan, pasti efeknya pondasinya warga di kiri kanan ini akan rubuh, Pak. Nah, sehingga itu menjadi masalah sosial. Nah, biasanya untuk menghindari masalah sosial itulah, maka pondasi itu dibangun ya, talut sungai itu tidak terlalu dalam ya, karena khawatir nanti kalau terlalu dalam rumah warga rubuh ya, sehingga unsur sosial tadi harus diselesaikan. Mungkin itu gambaran secara umum saja, karena kami tidak bisa menilai secara teknis karena
tidak terlibat langsung. Mungkin seperti Oke, itu, Pak. oke, baik. Berarti memang secara pengamatan saja. Artinya apa yang dibangun, apa yang dibuat sejauh ini juga kebanyakan tidak memenuhi standar yang ada, begitu ya, Pak Slamet ya? Mohon maaf Pak, saya tidak mengatakan kebanyakan Pak ya. Jadi ada sebagian. Oke, Tapi ada sebagian. Aha. Iya, sebagian. Artinya gini, sebagian besar itu juga sudah merujuk ya. Sebagian besar sudah merujuk. Tetapi di titik-titik tertentu yang memang ada masalah sosial yang harus diselesaikan. Nah, disitulah kendala itu biasanya susah untuk dipecahkan. Ya, seperti itu. Tapi kalau secara umum ya, dalam pembangunan itu saya rasa instansi teknis itu tidak mungkin akan berani membangun tanpa sebuah acuan, yaitu standar yang ada. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian Pak Slamet, mumpung di sini juga lagi ada dinas-dinas terkait yang sekarang ini sedang mengerjakan, menjadi atau memberikan jawaban untuk mengatasi permasalahan banjir. Kalau tadi Anda telah menjelaskan ada 3 faktor yang membuat permasalahan banjir ini juga semakin sengkarut di Kota Sorong. Untuk turut memberikan masukan agar kerja-kerja ini juga bisa berjalan lebih sempurna lagi. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Slamet? Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama adalah terkait penataan ya. Penataan alih fungsi tadi. Yang pertama adalah terkait alih fungsi. Maka kami menyarankan terhadap instansi terkait dalam hal ini, mungkin Balai Konservasi atau Kehutanan ya, atau pertanahan ya, bisa bersinergi ya, mencari kira-kira daerah-daerah hulu yang masih bisa dipertahankan untuk tutupan lahannya ya, maka itu bagian yang harus diperbaiki ya, karena tanpa memperbaiki daerah hulu maka seperti ini akan terulang terus ya. Seberapa bagus kita membuat sebuah bangunan dan drainase, bila mana air mengalir dari hulu itu masih diikuti dengan butiran-butiran material ya, itu akan menjadi penyebab utama sedimen. Oke. Yang kedua adalah tahapan pembangunan normalisasi atau menormalkan kembali penampang sungai. Ya, itu yang perlu dilakukan adalah dalam waktu dekat ya, sebaiknya dilaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang dilalui oleh daerah normalisasi terkait dengan daerah sepadan, sehingga dihimbau untuk tidak membuat bangunan-bangunan lagi di sepanjang itu ya, sehingga dalam proses pembangunannya bisa maksimal, Pak. Contohnya adalah pembangunan talut. Ya, bagaimana kita bisa membangun talut di bibir atau di pinggir sungai bila mana akses untuk menuju ke situ itu tidak maksimal ya. Terus sesudah kita menormalisasi kan material itu harus dibuang. Tapi material itu tidak bisa digali, ditaruh di sebelah kiri jalan, kiri dan kanannya sungai. Nanti apabila terjadi hujan maka dia akan masuk lagi. Maka itu sedimen itu harus diangkat, dibuang. Nah, ini yang jadi kendala, akses untuk menuju ke situnya itu yang perlu sosialisasi kepada masyarakat, pemilik tanah di sekitar. Ya memang kita tahu tanah itu bersertifikat, tapi ini bagian tersendiri mungkin yang harus pertanahan bisa jelaskan. Mungkin itu, Pak. Baik. Kalau terkait dengan teknisnya, kami yakin dari instansi teknis ada panduan teknis yang dilaksanakan ya, seperti itu. Baik, terima kasih waktunya bersama kami di Dialog Interaktif Pro 1 RRI Sorong, Pak Slamet. Ya, baik ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, Pak Slamet. Ya, siap Pak. Ya. Salam Baik. buat ya semua yang ada di studio maupun pendengar RRI. Oke. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang pendengar. Itulah perbincangan kami bersama akademisi dari Uni Muda Sorong, Pak Slamet Widodo STMT IPM ASEAN Eng ya. Dan kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita juga ini, membicarakan permasalahan banjir ini. Bapak-bapak, tentu saja banyak hal-hal teknis juga sebenarnya harus dijelaskan kepada masyarakat. Tentu saja juga harus ada kolaborasi dari berbagai pihak begitu ya, untuk bisa meminimalisir dampak yang ada. Nah, ada
ungkapan atau anggapan seperti ini, Kota Sorong ini depu kota bentuknya itu katanya seperti mangkok. Jadi saat hujan terus juga pasti akan terjadi banjir. Anggapannya seperti itu atau pengamatannya seperti itu begitu yang dikatakan juga sejauh ini. Dan yang sering kita dengarkan juga bahwa banjir ini musibah. Faktor alam itu tidak bisa dicegah. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengarkan saat kita bertanya mengenai solusi permasalahan banjir ini begitu. Dan dari apa yang sudah dijelaskan tadi, semoga saja ini bukan menjadi hal yang ya sudahlah, memang begitu ya. Nah, sebagai statement closing ini Bapak-bapak, agar masyarakat pun juga bisa tenang, masyarakat pun juga tahu ada nih yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Saya mau ke dinas-dinas terkait yang sudah bersama dengan saya terlebih dahulu di sini. Saya mau ke Pak Marvin Apituleh dulu ini, Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kota Sorong. Statement closingnya untuk menjawab sengkarut masalah banjir di Kota Sorong ini, Pak Apin. Ya, terima kasih para pendengar RRI yang setia. Saya memberikan closing statement. Sediakan payung sebelum hujan. Artinya bahwa kita, masyarakat dan pemerintah, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk menangani permasalahan banjir yang ada di Kota Sorong. Pemerintah tidak bisa melakukan penanganan ini tanpa ada dukungan dari masyarakat. Banjir seperti tadi yang dikatakan bahwa ini bukan dari Tuhan tetapi dari kita, masyarakat. Kesadarannya seperti apa? Bagaimana kita mengatasi permasalahan galian non-C, sedimentasi, persampahan yang terjadi. Bagaimana kita selaku pemerintah melakukan program atau kegiatan jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang yang kita uraikan di dalam program-program penanganan waktu maupun kegiatan pengendalian daripada banjir yang ada di Kota Sorong. Yang jelas bahwa kita pemerintah dari tahun ke tahun kita tidak lupa untuk selalu melakukan penanganan ini. Tetapi kita pemerintah juga punya keterbatasan. Untuk itu mari kita sama-sama masyarakat dan pemerintah, semua stakeholder yang ada di Kota Sorong, kita bersama-sama untuk melakukan penanganan pengendalian banjir ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marvin. Selanjutnya saya ke Pak Thomas Jitmau. Pak Thomas, pemerintah provinsi, Dinas PUPR provinsi sudah action ini, sudah berbuat. Selanjutnya untuk menjaga, memelihara, apa yang akan dilakukan ini oleh dinas-dinas terkait yang ada di Kota Sorong? Ya, baik. Kami dari pemerintah Kota Sorong, harapan kami ya yang pertama kita kolaborasi. Kolaborasi ini diwujud nyatakan dengan bencana hari ini yang kita rasakan. Sehingga kolaborasi ini bukan hanya pemerintah Kota Sorong, tapi juga kita kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah hari ini kita lakukan itu ya. Sehingga kami atas nama pemerintah Kota Sorong ucapkan terima kasih banyak buat Provinsi Papua Barat yang terus bersama-sama untuk dengan pemerintah Kota Sorong untuk menangani banjir yang hari ini yang terjadi, sehingga kami ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak hanya terputus hari ini, tapi kolaborasi ini terus kita terbangun ya, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pemerintah Kota Sorong berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang berdiam di kota ini, yang pertama tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah, tetapi ada juga win solusi yang terus dilakukan. Artinya bahwa mitra kerja hubungan ini terus dilakukan untuk bersama-sama menjaga kota ini. Ya, contoh konkret yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis PUPR yang juga selaku Ketua IKA Jatim yang terus wujud nyatakan dalam
Sabtu Bersih, ya. Sabtu Bersih yang melibatkan seluruh elemen pemuda yang ada di sini, LSM maupun TNI Polri, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga pembangunan tidak tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab masyarakat yang berdiam di daerah itu. Sehingga itu yang menjadi catatan bagi kita. Dan terima kasih sekali lagi buat pemerintah Provinsi Papua Barat yang terus memberikan dukungan, baik moral maupun biaya penganggaran, sehingga hari ini kurang lebih 2 minggu ada di pemerintah Kota Sorong untuk bersama-sama menangani banjir yang ada. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Sorong yang terus memberikan dukungan terhadap kegiatan bencana yang hari ini terjadi, sehingga ini menjadi catatan bagi kita semua dan kita menjaga kota ini menjadi kota milik bersama. Baik, saya pikir itu saja yang kami dapat sampaikan. Untuk kembalikan. Baik, terima kasih. Yang terakhir saya mau ke Pak Yohanis Momot, Kepala Dinas PUPR Papua Barat. Iya, terima kasih. Mungkin sebagai akhir daripada ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya kepada masyarakat kota, karena ada beberapa polemik di lapangan bahwa saya bekerja sangat keras, di mana lihat teman-teman jembatan lapas saya kasih roboh, kasih jatuh dan segera bangun baru. Itu karena dan juga dengan beberapa jalan di jembatan-jembatan di yang ke usaha orang teman-teman di Sungai Maruni dan kilometer 10 sampai dengan 12 saya kasih roboh. Saya menyampaikan permohonan maaf, tetapi hati saya jujur harus melindungi rakyat banyak. Di mana hal-hal ini sangat merugikan masyarakat Sorong, saya ambil langkah tegas. Kadangkala itu tidak tenar, tidak keren, tapi saya harus ambil langkah itu cepat, karena saya harus sebagai pelayan rakyat, kami harus berpihak kepada masyarakat banyak. Itu saya sampaikan permohonan maaf, tetapi kami adalah pemerintah pelayan berdiri tegak untuk tetap menolong. Kami akan membangun jembatan sementara dan ke depan kami berusaha untuk membangun permanen yang lebih baik dan lebih teknis supaya jangan sampai rakyat terdampak banjir. Akhirnya bahwa keluarga-keluarga saudara kita yang ada di Kota Sorong yang di pinggir-pinggir sungai, ke depan kami akan intervensi dan membangun jalan inspeksi di pinggir setiap sungai sehingga ada pemeliharaan. Tadi sampaikan oleh Pak Slamet Widodo, benar bahwa kami mau melakukan pembersihan terhadap kanal-kanal dan drainase sangat sulit karena tidak ada jalan inspeksi untuk alat berat masuk. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota, ke depan kita akan membebaskan sekian banyak rumah di pinggir sungai sehingga ke depan akan sungai-sungai akan dipelihara. Dengan harapan 5-10 tahun ke depan jangan anak-anak cucu kami juga mengalami hal yang sama seperti saat ini. Jadi itu yang mohon kesadaran dari masyarakat Kota Sorong. Kami tidak marah, tetapi ini demi kepentingan anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban, untuk informasi, untuk klarifikasi yang juga sudah diberikan hari ini untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Kota Sorong mengenai sengkarut masalah banjir di Kota Sorong. Dari berbagai hal teknis yang telah disampaikan tadi, kita juga bersama-sama sebagai masyarakat harus setuju bahwa banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, banjir besar yang mengepung kota kita, ini harus menjadi momen sebagai masyarakat untuk sadar menjaga lingkungan. Mari sudah tong stop buang sampah sembarangan, mari sudah tong jaga tong pu lingkungan, mari sudah tong rawat tong pu kota tercinta ini. Ini harus dijadikan momen agar banjir yang terjadi ke depannya juga bisa kita minimalisir bersama ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami di Dialog Interaktif Pro 1 RRI Sorong yang disiarkan langsung dari halaman kantor Wali Kota Sorong. Ini tong ada di bawah tenda Posko BNPB hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Banyak sekali informasi ini ya saya dapatkan bahwa banyak sekali pendengar yang ingin bergabung, tapi karena terbatasnya waktu mohon maaf tidak bisa kami terima semua penelpon dari Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bersama dengan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Danusya mohon pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan dialog interaktif lainnya di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Terima kasih, selamat siang.
102,6 FM, Programa 1, Radio Republik Indonesia Sorong, Kanal Inspirasi.